Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Jangan Tidak Percaya. Sabtu edisi Injil Yohanes bersama dengan saya, Fani Paendo. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Di sini Thomas berkata dengan tegas, dia tidak akan percaya sebelum dia melihat lubang paku di tangan Tuhan Yesus dan luka di lambung dari Tuhan Yesus. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Coba kembali perhatikan. Di sini Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah."
Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, melalui renungan pagi hari ini, saya dan saudara diingatkan kembali. Thomas menyatakan sikapnya untuk tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian sebelum Thomas sendiri melihatnya dengan kasat mata, bahkan mencucukkan jarinya ke dalam luka dari Tuhan Yesus. Bukankah kita pun terkadang demikian? Kita memilih tidak percaya akan pertolongan dan janji-janji Tuhan sebelum menyaksikan sendiri pertolongan Tuhan turun bagi kita. Seperti waktunya kita, seperti maunya kita. Karena kita tidak suka menunggu terlalu lama, kita menjadi orang-orang yang tidak percaya akan janji-janji Tuhan. Coba perhatikan baik-baik. Apakah kita hari-hari ini memiliki iman seperti Thomas yang ragu, yang tidak percaya akan kuasa kebangkitannya? Sedangkan Paulus sendiri berkata dalam bagian kitabnya, "Yang kukehendaki ialah mengenal kuasa dan kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaan akan Dia." Biar setiap kita memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun kita belum melihat pertolongan Tuhan atas hidupku dan hidupmu, atas keluarga kita, atas pekerjaan, usaha, bahkan pelayanan kita. Tetaplah memilih untuk percaya kepada Tuhan. Tetaplah untuk setia kepada Tuhan. Jangan tidak percaya lagi. Karena firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Walaupun kita tidak melihat secara kasat mata Tuhan ada di depan kita, tapi saya dan saudara tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Akhiri hidup kita dengan tetap percaya kepada Tuhan. Amin.